Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Leni Dwi Sudarsono dari Prodi PGSD yang akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar adalah: yang pertama adalah prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua adalah prinsip konsistensi, artinya keajekan. Adanya kesesuaian jumlah atau banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Jika kompetensi dasar yang ingin dibelajarkan mencakup keempat keterampilan berbahasa, bahan yang dipilih atau dikembangkan juga mencakup keempat hal itu. Yang ketiga adalah prinsip kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Prinsip-prinsip bahan ajar untuk guru. Yang pertama, menimbulkan minat baca. Bahan ajar yang baik seyogyanya dirancang dan dikemas sedemikian rupa untuk dapat menarik dan menimbulkan minat baca bagi siswa. Yang kedua, ditulis dan dirancang untuk siswa. Guru harus paham benar bahwa sumber dan bahan ajar yang disusun adalah benar-benar ditujukan dan diperuntukkan bagi siswa. Yang ketiga, menjelaskan tujuan instruksional. Sumber dan bahan ajar yang baik harus dapat menjelaskan tujuan instruksional yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran. Yang keempat, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Sumber belajar atau bahan ajar yang baik hendaknya bisa mengakomodir semua pola belajar siswa. Yang keempat, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi yang akan dicapai. Sumber atau bahan ajar harus benar-benar terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta tingkat kompetensi yang akan dicapai. Yang keenam, memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Sumber atau bahan ajar yang baik hendaknya dapat mengakomodir kebutuhan siswa untuk berlatih dan melakukan kegiatan pembelajaran lain melalui sumber atau materi yang ada dalam bahan ajar. Prinsip-prinsip dalam pemilihan bahan ajar, yaitu yang pertama, pemilihan bahan ajar cetak, kedua, pemilihan bahan ajar non cetak, ketiga, pemilihan bahan ajar audio, keempat, pemilihan bahan ajar audiovisual, kelima, pemilihan bahan ajar multimedia interaktif. Pemilihan bahan ajar cetak. Secara umum ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar cetak, yaitu kita harus memperhatikan informasi yang terkandung di dalamnya. Apakah sesuai dengan bahan ajar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik atau tidak. Dan jangan sampai bahan ajar yang kita pilih terkandung materi yang kurang sesuai dengan materi yang seharusnya menjadi menu peserta didik dalam mencapai kompetensinya. Contohnya dalam pemilihan handout dan pemilihan buku teks pelajaran. Berikutnya adalah pemilihan bahan ajar non-cetak atau model atau maket. Adapun beberapa pertimbangan dalam memilih model atau maket sebagai bahan ajar antara lain memiliki relevansi dengan materi yang akan diajarkan dan memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan bobotnya juga tidak terlalu berat sehingga dapat dipindahkan oleh satu orang. Pemilihan bahan ajar audio. Substansi materi yang disajikan dalam radio atau kaset harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Program radio yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, direkam terlebih dahulu agar dapat didengar dengan jelas, dilengkapi dengan keterangan tertulis. Beberapa radio siaran menyediakan program pendidikan. Pemilihan bahan ajar audiovisual. Substansi materi yang disajikan dalam video atau film harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus